Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lafi Dwi Fariza dari kelas 10L nomor absen 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan biografi kepemimpinan Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Selamat menonton. Teman, kalau kalian cari sosok yang paling paham luar dalam tentang perjuangan Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib lah orangnya. Beliau lahir di Makkah sekitar tahun 600 Masehi dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ali bukan cuma sepupu Nabi, tapi beliau sudah diasuh langsung oleh Rasulullah sejak kecil. Bayangkan, beliau tumbuh besar dalam asuhan manusia yang mulia. Heran kalau Ali punya kecerdasan yang sangat matang. Meski usianya masih muda, beliau adalah golongan anak-anak pertama yang masuk Islam atau biasa disebut as-sabiqunal awwalun. Salah satu momen paling berani dalam hidupnya adalah saat beliau rela tidur di tempat tidur Nabi untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi saat malam hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Rasulullah. Karena saking cerdas dan luas wawasannya, Rasulullah sampai memberi gelar Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Selain itu, beliau juga dijuluki Asadullah atau singanya Allah karena keberaniannya yang tak tertandingi di setiap medan perang. Nah, momen Ali menjadi khalifah itu bisa dibilang masa yang paling berat. Beliau naik takhta setelah wafatnya Utsman bin Affan, di mana kondisi politik Madinah lagi panas-panasnya karena banyak pemberontakan. Awalnya Ali itu nolak berkali-kali saat diminta jadi khalifah. Beliau bilang, cari saja orang lain. Tapi para sahabat mendesak dan bilang kalau umat Islam saat itu benar-benar butuh pemimpin kuat yang bisa menstabilkan keadaan. Akhirnya, demi menjaga persatuan umat agar tidak pecah lebih parah, Ali pun menerima baiat di Masjid Nabawi pada tahun 35 Hijriah. Beliau memikul beban yang sangat besar di saat umat Islam sedang dilanda fitnah internal yang hebat. Masa pemerintahan Ali yang berlangsung sekitar 4 tahun 9 bulan penuh dengan gejolak, tapi kebijakan beliau sangat berani. Itu momen wow yang pertama adalah saat beliau berani memecat gubernur-gubernur yang dianggap korup atau tidak kompeten di masa sebelumnya. Beliau juga mengambil kembali tanah-tanah negara yang diberikan secara ilegal kepada kerabat pejabat dan mengembalikannya ke kas negara. Ali itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Kemudian terus beliau itu nggak pandang bulu kalau soal hukum. Momen wow yang kedua yaitu yang jarang orang tahu, di tengah-tengah sibuknya beliau mengurus perang saudara seperti perang Jamal dan perang Siffin, Ali masih sempat memikirkan masa depan pendidikan Islam. Beliau memerintahkan Abu al-Aswad ad-Du'ali untuk menyusun kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu. Tujuannya mulia banget, supaya orang-orang non-Arab yang masuk Islam nggak salah paham saat membaca Al-Quran. Terus fokus beliau pada ilmu pengetahuan di tengah kekacauan perang itu benar-benar luar biasa sih. Tragedi memilukan terjadi di tahun 40 Hijriah saat Ali sedang dalam perjalanan untuk mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau itu ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun. Ali wafat sebagai syahid di usia 63 tahun. Wafatnya Ali bin Abi Thalib bukan hanya hilangnya seorang pemimpin, tapi juga menandai berakhirnya era emas Khulafaur Rasyidin.
Teman, perjalanan kita mengenal 4 sosok luar biasa ini sudah sampai di ujung. Dari Abu Bakar kita belajar tentang kesetiaan, dari Umar kita belajar tentang keadilan, dari Utsman kita belajar tentang kedermawanan, dan dari Ali kita belajar tentang kebijaksanaan. Mereka adalah bintang-bintang yang tetap bersinar meski zamannya telah terlalu. Mereka membuktikan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang haus akan takhta, melainkan mereka yang menjadikan takhtanya sebagai pelayan bagi rakyat dan agamanya. Dunia mungkin terus berubah, teknologi semakin canggih, tapi nilai-nilai yang mereka wariskan akan selalu abadi. Mari kita jadikan kisah mereka bukan sekadar dongeng sebelum tidur, tapi sebagai kompas untuk langkah hidup kita sehari-hari. Sebagai penutup perjalanan indah ini, izinkan saya membawakan satu pantun terakhir. Memetik mangga di kebun paman, manis rasanya segarkan badan. 4 khalifah teladan sepanjang zaman, cahaya iman dalam kebenaran. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.